Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Inheritance 2020. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, terima kasih kepada 5 orang ini yang udah nyawer di Saweria. Ada Rian FS, Ilham Anak Baik, Asep, HW Toto, dan Arif. Terima kasih ya atas sawerannya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Film dibuka dengan seorang perempuan bernama Lauren Elizabeth Monroe. Lauren merupakan seorang jaksa wilayah di kota Manhattan yang saat ini sedang menerima wawancara dari para reporter mengenai kasus yang sedang ditangani. Lauren adalah seorang jaksa yang terlahir dari keluarga kaya raya dan sangat berpengaruh di kota Manhattan. Ia memiliki ayah bernama Archer Monroe dan Archer adalah seorang bankir yang sangat sukses. Sedangkan ibunya, Catherine Monroe, adalah mantan pengacara. Tak luput, adiknya pun merupakan seorang politisi yang sekarang sedang berkampanye untuk kembali mencalonkan diri menjadi anggota Kongres. Di sini, Lauren yang sedang diwawancarai oleh para reporter pun mulai mendapatkan kabar, di mana ternyata ayahnya baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan. 1 minggu kemudian, Lauren dan keluarga melakukan pemakaman untuk ayah mereka. Setelah pemakaman, pengacara keluarga Monroe pun langsung membacakan warisan yang ditinggalkan mendiang ayah untuk keluarganya. Antara lain, seluruh properti perusahaan, aset, dan suara Archer Monroe di Dewan Direksi berubah menjadi atas nama Catherine Monroe. Lalu, uang sebesar $20 juta sengaja diberikan kepada William Monroe, dan uang sebesar $1 juta sengaja diberikan kepada Lauren Monroe. Yang terakhir, uang sebesar $50 juta didonasikan secara merata untuk lembaga kepolisian, pemadam kebakaran, dan sekolah kedokteran Harvard. Setelah mendengar warisan yang dibacakan, Catherine dan William pun langsung berbicara dengan Lauren bahwa ayahnya mungkin saja tidak adil dalam pembagian warisan. Tapi itu bukan berarti ayahnya tidak mencintai Lauren. Meski sebenarnya pekerjaan Lauren akan selalu bertentangan dengan pekerjaan ayahnya yang bertugas sebagai seorang bankir. Pada awalnya memang ayahnya Lauren ingin menjadikan ia sebagai pengacara swasta yang bekerja secara bebas, sehingga Lauren bisa mendukung kepentingan ayahnya manakala menghadapi kasus-kasus tertentu. Tapi Lauren lebih memilih untuk menjadi pengacara di pemerintahan, yang artinya Lauren akan lebih berpihak kepada klien-klien yang sering dirugikan oleh pihak bankir. Sebelum pergi, sang pembaca warisan pun mulai menghampiri Lauren sembari memberikan sebuah amplop kepadanya. Ternyata, amplop itu sengaja dititip oleh mendiang ayah, di mana hanya Lauren lah yang boleh menerimanya. Lalu, Lauren pun membuka isi amplop itu dan ia langsung menemukan sebuah kunci beserta sebuah USB yang berisi rekaman video dari ayahnya. Dari situlah, ayahnya langsung menyuruh Lauren untuk mencari sesuatu yang berada di sekitar tempat bermain favoritnya ketika masih kecil. Usut punya usut, tempat itu terletak di halaman belakang dari rumah mereka. Yang alhasil, seketika itu juga Lauren yang penasaran pun langsung menuju ke halaman belakang rumahnya. Setelah mencari beberapa saat, Lauren menemukan sebuah tempat untuk menuju ke bunker bawah tanah yang telah dikunci. Dan sepertinya pintu ini hanya akan bisa dibuka dengan sebuah kunci yang didapat dari amplop pemberian ayahnya. Benar saja, setelah dibuka, Lauren pun menemukan jalan untuk masuk ke dalam bunker tersebut. Secara perlahan, ia terus berjalan dan berjalan sampai pada akhirnya, tanpa diduga, ia pun menemukan seseorang yang sedang dirantai di ruangan itu. Sontak, Lauren yang kaget sekaligus takut dengan apa yang ia lihat langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Setiba di rumah, Lauren langsung mencoba menenangkan pikirannya setelah melihat hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Singkat cerita, semua keluarga Lauren, baik itu suaminya, anaknya, dan juga sang ibu pun pergi meninggalkan rumah, di mana pada momen ini hanya Lauren seoranglah yang masih memilih untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Lauren beralasan bahwa ia masih berkeinginan untuk melihat seluruh barang-barang sepeninggalan ayahnya yang diletakkan di dalam rumah. Lalu, saat hari kembali berganti, Lauren pun kembali ke bunker bawah tanah yang berada di halaman belakang rumahnya. Kedatangannya kali ini pun memiliki sebuah maksud, yaitu menginterogasi orang asing yang dirantai di ruang bawah tanah tersebut. Selama fase ini, Lauren sengaja memakai topeng agar orang itu tidak akan mengenalinya. Namun siapa sangka, orang tersebut ternyata sudahlah mengenal identitas Lauren.
Ia juga tahu nama lengkapnya, pekerjaannya, identitas suami beserta anaknya, beserta semua hal yang terkait dengan keluarga Lauren. Mau tak mau, Lauren pun mulai melepaskan topengnya. Ia turut bertanya siapa sebenarnya orang itu dan kenapa ia bisa terkurung di dalam bunker tersebut. Hanya saja, orang itu baru akan menjawab apabila Lauren berniat untuk membawakannya beberapa hidangan, seperti steak, pie lemon, anggur, rokok, dan juga coklat. Dengan alasan sejak dikurung di tempat ini, orang itu sudah bertahun-tahun tidak pernah memakan seluruh makanan itu. Di mana secara diam-diam, Lauren ternyata berhasil mendapatkan sidik jari orang itu ketika ia sedang tertidur lelap. Lauren kemudian mengirimkan sidik jari itu kepada rekannya di kepolisian untuk diperiksa siapa sebenarnya orang itu. Setelahnya, Lauren pun bergegas kembali sembari membawa semua permintaan dari orang misterius, di mana setelah selesai makan, ia pun menceritakan mengenai asal mula bagaimana ia bisa berakhir dikurung serta dirantai di dalam bunker. Pertama-tama, ia memperkenalkan dirinya dengan nama Morgan Werner. Morgan dulunya adalah rekan baik dari Archer Monroe alias ayahnya Lauren. Pada saat itu, ayah Lauren adalah anak orang kaya dengan masa depan yang menjanjikan. Suatu hari, Morgan dan Archer berkendara dalam keadaan mabuk serta baru saja memakai narkoboy. Archer yang ketika itu sedang mengemudikan mobil malah tidak sengaja menabrak seorang anak laki-laki yang sedang menyeberang hingga tewas. Tapi setelah Archer selesai menguburkan jasad dari anak tersebut, Archer tiba-tiba memukul Morgan hingga pingsan lalu membawanya ke bunker yang berada di halaman belakang dari rumahnya. Dan untuk meyakinkan Lauren, Morgan memberitahu bahwa selama ini Archer selalu menjadikannya sebagai tempat bercerita. Salah satunya adalah mengenai istri simpanan Archer yang bernama Sofia Fiore. Morgan juga menceritakan kepada Lauren terkait tempat tinggal dari Sofia bersama Archer di rumah yang lain. Bahkan, secara diam-diam Archer sempat menyiapkan warisan terpisah khusus untuk Sofia alias wanita simpanannya. Singkat cerita, setelah menghadiri persidangan, Lauren pun pergi ke tempat tinggal dari Sofia yang diceritakan oleh Morgan sebelumnya. Dan ternyata rumah itu benar-benar ditempati oleh seorang wanita bernama Sofia. Yang mana Sofia terlihat memiliki seorang anak laki-laki bernama Alex yang saat ini sudah berusia remaja. Lauren yang masih tidak percaya dengan perilaku ayahnya pun segera menemui sang pembaca waris bernama Harold. Luar biasanya, Harold pun mengakui bahwa ia memang mengetahui segala seluk-beluk dari hubungan Archer bersama Sofia. Dan Harold juga tahu terkait warisan khusus yang ditinggalkan Archer untuk wanita tersebut. Kemudian, Lauren turut mengunjungi kantor adiknya alias William untuk melihat semua proses dari persiapan kampanye. Sang ibu pun turut berada di sana, yang jelas saja Lauren tak ragu-ragu untuk menanyakan perihal Morgan Werner. Tapi lagi-lagi, sama seperti Harold, Lauren hanya mendapatkan jawaban bahwa ibunya tidak tahu sama sekali. Di sisi lain, Lauren yang sudah mulai mempercayai Morgan pun sengaja kembali ke dalam bunker. Ia bertanya mengenai lokasi dari penguburan jasad yang mereka tabrak 30 tahun lalu. Dan di sini, Morgan berkata bahwa ia sebenarnya ingin menjawab. Namun dikarenakan kejadian itu terjadi 30 tahun lalu, jadinya ia pun lupa tentang detail dari lokasi tersebut. Apa boleh buat, satu-satunya cara untuk mengetahui lokasi itu adalah dengan membawa Morgan untuk mencari. Ia tak punya pilihan lain, keputusan ini pun harus diambil oleh Lauren. Secara cepat, mereka berdua segera keluar dari bunker demi menuju ke lokasi penguburan jasad. Tapi di sini Morgan dibikin gak menyangka, bukannya dibebaskan, ia malah kembali dikurung oleh Lauren di dalam bunker bawah tanah. Morgan dirantai lagi sembari berpasrah diri dengan segala keputusan yang diambil oleh Lauren. Sebagai seorang jaksa, Lauren sebenarnya tahu persis hukuman apa yang akan diterima oleh Morgan. Dan jika aib ayahnya itu diketahui oleh publik, maka nama besar keluarganya pun akan ikut tercoreng. Terlebih adiknya saat ini sedang mengikuti pemilu yang sudah diupayakan sedari lama. Namun, Lauren turut merasa berlawanan dengan hati nuraninya. Ia sebenarnya tidak ingin untuk tetap mengurung Morgan dalam keadaan seperti itu.
Kemudian, hari pun berganti, dan kini Lauren kembali menghadiri sidang serikat kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh seseorang bernama Thomas Rendorf. Lalu, ketika Lauren memeriksa daftar perusahaan yang dicurigai, ia pun menemukan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Sofia. Dari sini, Lauren pun mulai mengerti kenapa ayahnya selalu menentang profesi Lauren yang saat ini berkedudukan sebagai jaksa. Sontak, pengakuan yang tak terduga itu pun secara tidak langsung mulai membuat Lauren percaya betul kepada Morgan. Saking percayanya, Lauren meminta Harold untuk membuatkan Morgan identitas palsu beserta sebuah rekening yang sudah diisikan uang sebesar $1 juta. Lauren ingin agar Morgan bisa memulai hidup baru di tempat yang sangat jauh serta bersosialisasi sebagai orang baik. Bahkan, Lauren turut menyewakan pesawat pribadi hanya untuk mengantar Morgan ke sebuah pulau bersama dengan Harold yang nantinya akan mengurus administrasi. Selepas itu semua, Lauren kemudian kembali ke bunker untuk memusnahkan seluruh bukti-bukti terkait kejadian 30 tahun lalu. Dan di waktu yang sama, pihak kepolisian sudah berhasil menemukan pemilik sidik jari yang sempat dikirim Lauren sebelumnya. Celakanya, dokumen itu harus ditemukan lebih dulu oleh Catherine Monroe alias sang ibu. Yang mana secara mengejutkan, Catherine ternyata benar-benar mengenali orang tersebut. Namun, seingatnya, pria itu bukan bernama Morgan, melainkan bernama Kersen. Di mana pada nyatanya, Morgan Werner adalah identitas dari seseorang yang menjadi korban tabrak lari oleh suaminya pada 30 tahun yang lalu. Dari situ, Catherine pun segera memberitahu Lauren bahwasanya Kersen adalah orang jahat. Kalau udah kayak begini, mau tak mau Lauren pun segera menuju ke tempat penerbangan dari Kersen. Namun lagi-lagi, pada momen tersebut, Lauren langsung mendapati Harold yang sudah tewas. Merasa ada sesuatu yang semakin tidak beres, Lauren pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan benar saja, ketika sampai, keadaan rumah itu sudah sangat kosong dan Lauren tidak melihat keberadaan ibunya. Di mana ternyata ibunya sudah dibawa oleh Kersen ke dalam bunker bawah tanah. Dengan sengaja, Kersen memukuli Lauren hingga pingsan serta merantainya di tempat tersebut. Ketika tersadar, Kersen pun langsung menceritakan kejadian sebenarnya yang terjadi 30 tahun lalu. Pada saat itu, Kersen adalah rekan Catherine dan Archer. Tapi Kersen memasukkan obat ke dalam minuman Catherine dan ia memperkaosnya. Archer yang mengetahui hal itu langsung marah besar serta berniat untuk menghabisi Kersen di tempat lain. Kersen pun sengaja membelokkan arah setir mobil sehingga mereka secara tidak sengaja menabrak orang asing yang sedang lewat. Setelah Kersen selesai menguburkan jasad Morgan, Archer menyadari kalau Kersen bisa saja menggunakan peristiwa kecelakaan itu untuk memerasnya di kemudian hari. Dan sejak saat itu, Kersen menjadi tawanan Archer selama 30 tahun. Tanda-tanda kematian Archer mulai diketahui oleh Kersen ketika 1 minggu kemudian, di mana bukan Archer lagi yang datang, tapi Lauren. Kersen turut tahu bahwa sifat Lauren yang tidak memihak mampu ia manfaatkan untuk membalikan keadaan, di mana pada intinya Kersen sengaja mengarang cerita seolah-olah Archer lah yang bersalah, sedangkan ia adalah korban dari rencana jahat Archer. Tapi untungnya, Kersen gak tahu sama sekali kalau Catherine sudah tersadar. Yang berujung tepat pada saat itu, Kersen langsung dikeker hingga tewas. Hanya saja siapa yang menyangka, pada detik-detik terakhir inilah terkuak sudah sebuah fakta. Yang mana ternyata Lauren sebenarnya merupakan anak dari Kersen setelah Catherine diperkaos pada malam itu. Sayangnya, fakta tersebut tidak membuat Lauren merasa luluh, dan berujung ia segera membakar bunker tersebut bersamaan dengan jasad dari Kersen. Gila sih guys, ini cerita bener-bener luar biasa plotnya, dan kalau kalian perhatiin dari awal, pasti kalian ngerti apa yang gua maksud. Ya oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nani cabut dulu. Dadah.